ini sama dokternya udah boleh pulang? Udah, spesialis udah, spesialis jantung udah, spesialis anak udah. Sekarang berarti di rumah sakit? Sekarang rumah sakit, karena kita balik habis maghrib. Oh, Ibu bisa ke bawah sebentar, Bu? Kami ada di ini, depan rumah sakit. Oh iya, Iya. nggak bisa naik aja. Ini. Oh, yaudah naik kita. Jadinya ini berarti fix ya, Bu ya? Kita nggak ke Jakarta ya? Iya. Karena kami juga harus bertanggung jawab ke semua donatur. Kami pinginnya itu asal sehat. Tapi kan kemarin kan gini persetujuan kan, karena Pak Dokter kan kirain kan ini sekarang 1 kali aja. Terus itu kan harus banyak 3 kali gitu. Jadi kita pun kayak ragu. Dan resikonya pun sama dia pun seperti ini. Yang kita takutin itu. Bukan gitu, Bu. Ibu dengarkan dulu penjelasannya. Kan sudah dibilangin kemarin. Artinya gini, Bu ya. Aksal pulang hari ini itu bukan atas kehendak dokter ya. Itu Ibu sendiri yang minta kalau Aksal harus pulang. Sebenarnya Aksal hari ini masih dalam tahap pengobatan. Belum boleh pulang sebenarnya. Belum boleh pulang dan harus dirujuk. Saya sudah komunikasi dengan dokter. Dokter Retno, dokter Nanak, saya sudah komunikasi. Makanya saya kemarin saya telepon ibu saya sampai marah-marah. Kenapa? Karena saya juga intens berkomunikasi dengan dokter. Hal yang diungkapkan ibu itu bukan dari dokter, melainkan dari ibu sendiri. Ibu yang minta dipulangkan. Dokter tidak menyarankan untuk dipulangkan. Dokter menyarankan agar jika kondisinya Aksal itu sudah memungkinkan untuk terbang, maka bisa segera dirujuk ke rumah sakit RSCM Jakarta. Nah, makanya kemarin saya tanyain lagi ke ibu. Nah, makanya juga ibu, saya juga datang ke sini karena saya dengar informasi juga dari dokter. Memang orang tua dari Aksal meminta Aksal untuk keluar hari ini, maka ini juga nanti saya akan informasikan, Bu, dengan perangkat RT dan RW di perumahan ibu. Saya datang ke perumahan ibu, RT dan RW juga mengetahui. Nah, nanti ketika Aksal pulang dan perkembangannya seperti apapun, saya harus memberitahu juga kepada mereka. Artinya gini, Bu, apa yang kami lakukan saat ini, apa yang kami usahakan saat ini, itu untuk kebaikan Aksal. Tidak ada kepentingan di balik penderitaannya Aksal atau di balik pengobatannya Aksal. Tidak ada sedikit pun kepentingan itu. Hanya saja kami bertanggung jawab atas donatur yang sudah menyumbangkan dananya untuk keberangkatan Aksal ke Jakarta. Nah, ini harus diperjelas juga karena apa, Bu? Kami tidak mau ini menjadi salah persepsi oleh donatur-donatur kami juga. Karena yang donatur kami ketahui saat ini adalah Aksal pulang itu atas kehendak dokter, atas saran dari dokter, bukan dari permintaan keluarga Aksal. Nah, ini yang perlu kita klarifikasi. Makanya saya hari ini harus datang ke sini
Dan saya klarifikasi juga sama ibu. Perawat di depan juga tadi sudah sedikit banyak ngobrol sama teman-teman yang ada di sini. Saya kasih tahu juga, artinya komunikasi yang sudah kita jalin sama teman-teman di RSCM, komunikasi juga sama teman-teman dokter di RSCM sana. Dokter di sini kan cuma spesialis saja, bukan menangani tindakan operasi. Tindakan operasi itu dilakukan di Jakarta. Karena ini sudah merupakan keputusan dari keluarga, terutama ibu yang bertanggung jawab atas kepulangannya Aksal hari ini, maka kami sebagai relawan sangat menyayangkan hal itu terjadi. Kami sangat kecewa, Bu, dengan tindakan yang saat ini dilakukan oleh pihak keluarga. Saat Aksal dalam kondisi yang kritis, saat Aksal dalam kondisi yang memang betul-betul membutuhkan pelayanan kesehatan, kami dihubungi untuk segera melakukan tindakan. Sampai dengan tengah malam kita bawa Aksal ke IGD, itu bukan sesuatu yang mudah. Dan bisa dipraktekkan juga bahwa ketika ibu membawa Aksal ke rumah sakit, itu tidak segampang yang kita bawa kemarin. Kalau tidak didampingi dengan relawan, Prosesnya itu pun akan panjang. Artinya, kenapa kita berkoordinasi sama teman-teman Mbak Haryani, terutama yang di PT Kemen, teman-teman kemarin dari Majelis Taklim yang datang ke sini juga untuk kami berkoordinasi untuk hal itu, Bu. Karena apa? Karena yang kami informasikan kepada teman-teman donatur itu memang keadaan real Aksal. Fakta bahwa Aksal itu memang harus segera dikirim ke Jakarta untuk dioperasi. Makanya teman-teman para donatur ini tergugah hatinya untuk membantu, baik itu berupa materi, baik itu berupa doa, baik itu berupa seperti teman-teman yang ada saat ini, pengurusan administrasinya, pengurusan yang lain-lainnya, komunikasi dengan dokter. Sebenarnya ya, Bu, dokter sudah menyampaikan kepada kami itu sama, kekecewaannya juga sama. Artinya gini, Bu, saya bukan mau menyudutkan ataupun memojokkan. Sebenarnya apa yang Ibu sampaikan kepada saya itu saya sudah terima dulu dari tim-tim dokter yang ada di sini. Karena apa, Bu? Ibu akses masuk ke sini, Aksal masuk ke rumah sakit ini melalui saya, melalui komunikasi saya terhadap pihak rumah sakit yang ada di sini. Makanya itu kita intens berkomunikasi dengan pihak-pihak yang ada di rumah sakit ini. Termasuk ketika Ibu menyampaikan kepada saya bahwa Aksal harus dikirim. Dan juga saya sampaikan kemarin bahwa Aksal ini mempunyai rezeki yang sangat bagus. Respon donatur itu ketika kita menyampaikan ini tidak menunggu waktu yang lama. Dalam hitungan beberapa hari, dana yang kita butuhkan itu sudah terkumpul untuk keberangkatannya Aksal. Karena apa, Bu? Urgensinya. Saya maaf kata Ibu ya, lubang yang ada di jantung itu diameternya lumayan besar, Bu. Dan vonis dokter itu tidak semenakutkan yang seperti Ibu sampaikan kepada kita. Ini prediksi. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Maka dari itu kemarin saya undang Ibu ke bawah sama teman-teman yang ngantar di bawah. Saya juga sampaikan bahwa di Jakarta nanti Ibu tidak sendiri, Ibu didampingi sama teman-teman relawan juga. Proses administrasinya sempat orang Dinkes juga feedback sama kita. Loh, Mas, itu kenapa kok belum ada penanganan yang spesifik sudah dipulangkan? Nah, dokter-dokter ini juga kan bertanggung jawab. Makanya Ibu disuruh tanda tangan kan itu atas permintaan Ibu sendiri. Kepulangan Aksal hari ini
segala resikonya ditanggung oleh pihak keluarga, bukan pihak tim medis yang menangani Aksal di sini. Karena saya paham itu, Bu, saya dapat informasi itu. Dan ketika itu diminta sama ibu pun itu diinformasikan kepada kita sebagai relawan. Nah, maka dari itu nanti ketika ibu pulang, saya mungkin akan sempatkan waktu besok, saya akan ketemu sama RT di tempat ibu tinggal. Ini akan saya sampaikan untuk ketika besok kondisinya Aksal menurun, kesehatannya ini menurun, mereka juga bisa berkomunikasi bagaimana caranya untuk tindakan apa yang harus dilakukan oleh mereka. Karena walaupun ini keputusan keluarga, tapi menjadi tanggung jawab mereka juga, karena mereka adalah perangkat yang lebih dekat dengan warga. Jadi segala sesuatu yang nanti terjadi ketika kondisi kesehatan Aksal menurun, itu mereka bertanggung jawab juga untuk itu. Nah, untuk fleksibilitas kita sebagai relawan, saya juga di sini di RSUD ini ada 5 pasien yang sedang kita tangani, termasuk Aksal yang memang hari ini harus pulang. Ketika besok kondisi kesehatannya menurun, kemudian ibu menghubungi teman-teman, ya kita tidak tahu intensitas teman-teman ini sedang tidak ada pasien atau lagi banyak-banyaknya pasien. Karena ini risiko tinggi, Bu. Aksal sebenarnya belum bisa untuk dicopot oksigennya. Kemarin ada cairan di dalam paru-parunya, dikeluarkan cairan itu, pernapasannya agak sedikit membaik. Susu, nah ini susu ini juga harus jangan putus. Saya juga sampaikan sama ibu di awal, karena suplai untuk tenaganya itu bukan dari nasi. Suplai untuk tenaganya Aksal sampai dia bisa fit sekarang ini adalah dari susu Pediasure itu. Nah, saya juga datang ke sini, saya sampaikan ini sudah di-record, artinya ini juga kita jadikan laporan kita terhadap teman-teman yang menyumbang. Karena saya juga nggak mau, Bu, ada kekecewaan sama teman-teman yang sudah menyumbang, kemudian nanti kita dipikir, wah ini kesalahan relawan. Betul. Padahal salah satunya kesalahan relawan, kemudian aji mumpung ada yang sakit, maka fondasi saya nggak mau seperti itu. Karena masih banyak nanti orang yang membutuhkan, masih banyak Aksal-Aksal yang lainnya juga yang butuh pengobatan yang sama. Ya, di minggu depan memang kita juga akan ada kirim pasien itu ke Jakarta, jantung juga ya itu ya. jantung juga, dan nggak seribet ini. Semua administrasinya sudah itu, dan kondisinya bahkan lebih itu daripada Aksal, karena dia harus pakai 9 kursi, kondisinya tidak bisa duduk. Nah, makanya kemarin juga dokter berkomunikasi sama kita, ini salah satu kekuatan yang luar biasa buat Aksal, karena dengan diameter sebesar itu lubangnya, tapi Aksal masih bisa bertahan sampai dengan hari ini. Nah, ini sebenarnya butuh semangat dari orang tua untuk meyakinkan bahwa Aksal ini bisa cepat sembuh. Dan saya benar-benar bisa meyakinkan itu karena apa? Karena mayoritas teman-teman yang dibawa ke sana itu untuk penanganannya itu bagus dan pulang kembali sehat. Nah, ini yang kita upayakan, Bu. Saya sekali lagi sampaikan sama Ibu, saya tidak punya kepentingan sedikit pun ataupun 1 rupiah pun di diri adik Aksal untuk kepentingan kita, tidak ada sedikit pun. Yang saya sampaikan adalah karena kita sebagai relawan, visi dan misi kita itu adalah visi dan misi teman-teman keluarga yang pengen dengan pasien yang sakit itu sehat. Maka dari itu kami mengupayakan semaksimal mungkin apa yang bisa kami lakukan. Saya kemarin sempat berdiskusi juga sama tim dokter, kalau memang benar Aksal pulang hari ini hanya ingin melihat adiknya, saya akan datangkan adiknya sekarang. Saya
Saya minta izin juga sama pihak rumah sakit, kalau dibutuhkan 2 hari adiknya nginap sini, saya minta izin sama rumah sakit untuk itu. Karena memang anak-anak yang punya riwayat sakit jantung itu punya permintaan yang agak-agak aneh. Makanya saya itu fasilitasi, kalaupun untuk itu. Karena kemarin juga sempat dijelaskan juga sama Bung Indra. Ada pasien yang jantung itu pengen ketemu Bambang Pamungkas. Ya memang itu salah satu kehendak mereka. Ya memang mau nggak mau harus diturutin. Karena apa? Kesehatannya itu akan drop kalau misalnya kondisi itu tidak dipenuhi. Bisa buat motivasi. Jadi kemarin juga saya udah komunikasikan itu. Hanya saja, tapi bukan ke situ. Saya sudah feedback sama manajemennya RSUD untuk itu. Bisa kalau memang benar kepulangan Aksal itu memang dia mau lihat tadinya, tapi ternyata kan bukan. Memang ibu yang ingin Aksal hari ini pulang. Maka dari itu saya sampaikan sama dengan Mbak Haryani juga. Ya beliau juga sampaikan kepada saya, Dede juga menyampaikan permohonan maaf juga. Nah, nanti kita akan arrange waktu mungkin besok, karena hari ini juga saya masih ada agenda lain. Mungkin besok nanti saya pulang dari sini akan telepon Mbak Haryani, karena beliau juga berkomunikasi intens sama saya. Besok kita arrange waktu, Mbak Haryani, saya dan teman-teman relawan yang lain, kemudian RT dan RW setempat, nanti kita akan datang ke rumah ibu. Saya sampaikan apa yang terjadi saat ini dan kedepannya seperti apa. Itu akan saya sampaikan. Karena ini menjadi beban moral juga buat kita. Ini pertanggungjawaban moral juga. Jangan sampai, wah itu kemarin mereka superior bawa ke sana, kok belum sehat sudah dikeluarkan. Nanti itu titik kesalahannya itu ada pada kami. Kami tidak mau hal itu terjadi pada kami, Bu. Karena itu tadi, kami masih ingin membantu teman-teman lain yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Saya tidak mau ada citra buruk itu disampaikan kepada kami yang melalui sebenarnya miskomunikasi yang aktualnya orang di luar itu tidak tahu bagaimana sih komunikasi terjalin di dalam sini. Nah, hari ini teman-teman datang ke sini, saya sudah mengutus beberapa orang teman Bu untuk berbicara dengan Ibu. Kemarin kalau nggak salah ada tiga kali sama hari ini saya utus teman-teman untuk berbicara sama Ibu. Dan jawabannya sama. Dokter yang nyuruh pulang kok, dokternya yang nyuruh pulang. Saya sampaikan kepada teman-teman ini, teman-teman nggak percaya. Itu bukan dokter yang suruh pulang, tapi ibunya yang mau asal pulang. Nah, ya alhamdulillah, puji syukur, hari ini mereka datang disambut dengan perawat dan disampaikan. Tidak gampang loh Bu mendapatkan relawan yang memang benar-benar bisa mensuplai dan memfasilitasi sampai dengan ke Jakarta sana. Terutama donatur juga. Nah, saya sampaikan seperti itu. Nanti Bu Ika, ini sekarang sudah terang benderang, artinya Mbak Ika juga tahu apa sih aktual yang terjadi. Makanya saya juga hari ini harus ada, karena saya harus membuktikan apa yang saya katakan. Saya nggak mau ini cuma jadi bumerang buat saya sendiri. Jadi saya sampaikan aktualnya adalah seperti ini. Nah tadi ketika kita masuk, perawat juga sudah mengatakan hal itu. Artinya Aksal hari ini pulang bukan kehendak dari dokter Retno ataupun dokter Nanang. Saya juga harus memperbaiki reputasi itu. Saya harus menjaga reputasi dokter. Karena dokter pun mengusahakan semaksimal mungkin. Dengan kondisi seperti ini, pasti dia nggak akan membiarkan pulang. Jadi saya harus memperbaiki reputasi itu. Karena ini adalah beban moral dokter juga. Ketika pulang, Aksal kondisi kesehatannya menurun, dokter akan disalahkan. Bisa dikategorikan nanti malpraktek dan segala macam. Nah ini juga harus saya perbaiki di situ. Artinya, saya ulangi sekali lagi, kepulangan Aksal hari ini adalah kehendak dari keluarga, bukan dari dokter. Ataupun relawan. Ya. Jadi biar semua donatur juga tahu bahwa kami
relawan sudah mengusahakan sebisa kami, semampu kami, sepenuh cinta kami ingin melihat Aksal itu sehat. Tidak cuma Aksal, pasien-pasien yang lain juga, karena banyak juga yang kami tanganin. Sebisa mungkin Bu, kami berusaha. Namun ketika niat baik kami belum diterima, alhamdulillah, mudah-mudahan donatur yang telah berkontribusi untuk Aksal jangan kapok, karena apa? Di belakang Aksal masih banyak pasien-pasien lain yang membutuhkan lagi. Dan untuk kesini lebih jelas juga donatur, tadi ada beberapa yang meminta jika Aksal tidak jadi ke Jakarta, semua donasi dialihkan untuk pasien yang lainnya. Jadi sudah ini ke kami juga. Jadi saya di sini juga memastikan Aksal gimana kelanjutannya, karena donatur juga menunggu, karena masih ada pasien yang lain Bu yang membutuhkan juga. Tapi kalau Aksal mau ke Jakarta, insya Allah kami usahakan sebisa mungkin. Memang kami tidak bisa menjamin Bu Aksal sehat, Aksal sembuh di sana berapa ininya, kita nggak bisa menjamin. Karena kami sendiri relawan juga nggak bisa menjamin kehidupan kami, yang bisa menjamin itu Allah. Kita cuma bisa berikhtiar, hasilnya itu dari Allah. Kami cuma tergerak, ada masalah apa? Oh masalah nanti adiknya ditinggal, tenang. Yang penting Aksal berangkat, masalah masalah insya Allah ada. Karena setiap manusia itu rezekinya itu dari jamin sama Allah. Tinggal kita yakin nggak sama Allah. Masalah ini rezekinya luar biasa banget. Saya saja sampai nggak nyangka 22 jam Bu, Allah hadirkan 15 juta cash. Nah itu masih ditawarkan nanti kalau ada kekurangan dana Mbak. Namun donatur pun sudah tahu juga, karena saya harus update terus. Ini pun ya donatur, yaudah kalau memang nggak bisa ke Jakarta, diberikan untuk yang lainnya yang benar-benar membutuhkan dan memang benar-benar ingin sehat. Saya sangat disayangkan, tapi cuma ingin Aksal itu sehat. Karena apa Bu? Saya juga punya anak. Saya juga ingin ketika saya menolong Aksal, sesungguhnya saya bukan menolong Aksal, tapi saya menolong diri saya karena saya juga punya anak. Saya ingin ketika saya menolong Aksal, anak saya pun sehat. Padahal yang saya tolong Aksal, tapi insya Allah ketika saya menolong Aksal, anak saya pun sehat. Tapi apapun itu, mungkin ini yang terbaik dari Allah, ini keputusan Ibu. Kami pun sebagai relawan juga ya, sudah ini yang terbaik dari Allah. Kami sudah berusaha semampu kami, sebisa kami dengan cinta kasih kami. Dokter juga sudah berusaha semampunya. Sekarang kita pasrahkan ya Om ya, nanti ya itu apa Mbak Eka nanti bisa konfirmasi sama keluarganya apakah benar yang saya sampaikan hari ini atas permintaan keluarga atau permintaan dokter. Boleh dikonfirmasi karena saya harus double konfirmasi yang begitu. Walaupun tadi di depan perawat sudah katakan seperti itu ya sama seperti yang saya bilang, tapi mereka mungkin perlu konfirmasi sama pihak keluarga. Monggo. ya, ini juga tadi saya langsung pas tadi kan kemarin saya jenguk di kamar sebelah ya Bu ya. Jadi tadi ke perawat, Aksalnya mana? Apa udah pulang gitu kan? Di kamar sebelah kamar berapa yang 302 ya Om ya. Udah masuk ke terus Aksal gimana? Udah sehat saya gitu kan? Sebenarnya sih dari pihak dokter itu belum bisa pulang Aksal, tapi ini permintaan orang tuanya. Saya obrol, mudah-mudahan Aksal tetap sehat. Jadi dari sini pun ya saya jadi paham seperti itu. Apapun itu, sudah mau gimana? Kita cuma bisanya berikhtiar membantu sebisa kami. Dan tadi kata Om Endro juga udah tanda tangan ya. Udah tanda tangan. Ibu udah tanda tangan kan Bu? Ya tadi mau keluar kan dokter kasih itu kan. Dokter tanyakan ini memang atas kemauan keluarga kan? Bukan? Iya maksudnya itu ditanyakan karena kan dari dokter sendiri kan belum menyarankan keluar. Ibu yang minta hari ini harus keluar. Ya kan seperti itu Bu. Benar ya Bu? Nah, makanya saya konfirmasi itu karena hari ini pulang itu atas kehendak keluarga bukan kehendak dokter yang menangani Aksal. Dan juga bukan dari relawan. Betul. Nah, terus
Terus gini Bu, untuk tanggal 13 kontrol Ibu udah tahu prosedurnya seperti apa? Apa yang harus Ibu lengkapin ketika kontrol? Ya prosedurnya yang lainnya. Nah itu siapa yang akan mendampingi nantinya ketika kontrol? Apakah nanti tanggal 13 dikontrol? Ya 12-13. Kontrol itu pun nggak harus gitu. Oh ini ada itu langsung tidak bisa juga seperti itu. Harus ada juga nanti berkas-berkas yang Ibu harus begituin. Karena memang ya Om ya, kalau didampingin relawan itu istilahnya ada jalan khusus seperti itu Bu. Ibu kalau berobat tanpa didampingin relawan, kalau di kondisi agak seperti ini, itu lambat Bu. Tapi kalau dengan relawan itu kita ada jalan khusus, karena apa? Kita udah ada channel-channelnya, kita udah punya link gitu loh Bu. Jadi ini mau ke Jakarta, kita di sana udah ada linknya, udah ada linknya kan. Termudah gitu. Makanya dokter perawat tadi juga sayang. Ada relawan yang mau berjuang, namun pihak keluarga tidak menyambutnya. Tadi ya Om ya, dari pihak perawat seperti itu. Tapi ya saya cuma bisa bilang ini yang terbaik dari Allah. Apapun itu pasti ada pesan cintanya juga. Ini juga pelajaran juga buat kita ya Om ya. Buat relawan, bahwa kita ya, dari setiap pasien kita banyak belajar Bu. Apalagi ini Aksal ini pelajaran yang berharga banget buat kami. Luar biasa banget. Saya yang takutkan cuma satu aja gini Bu. Karena dokter Retno dan dokter Nanang itu sudah komunikasi sama kita. Kemudian di tanggal 13 atau tanggal 12 itu kontrol kondisi kesehatannya menurun dan mengharuskan nanti dirujuk ke Jakarta kemudian ngubungin kita lagi. Wah ini yang agak repot. Ya. Dana dari mana? Nah, dana dari mana? Karena dari pihak donatur sendiri udah silahkan untuk pasien yang lain gitu loh Bu. Makanya kita sampaikan harus memang baik-baik di awal. Ya. Agar apa? Agar Kalau ada tadi. apa-apa ya. Makanya tadi saya itu rekam dan itu juga nanti bisa saya share juga sama pihak tim medis, sama tim medis. Karena saya juga nggak bisa menjamin apakah nanti tanggal 13 dana ada atau tidak. Karena teman-teman yang lain juga masih membutuhkan itu. Makanya saya balikkan lagi. Hari ini sudah tertanda banget. Tanggal 13, tanggal 12, ketika nanti Ibu kontrol ke sini, kemudian nanti yang mengharuskan dirujuk, itu sudah menjadi tanggungan pihak keluarga. Iya. Kita sudah cash close hari ini. Iya. Wah, malam ini kita datang di sini, Asal kita cash close. kita sudah fix dana kita untuk pasien yang lain. Dan kita sebagai relawan juga mohon maaf lahir batin Bu, kita sudah berusaha semampu kami, semaksimal kami, sebisa kami. Kalau kami ada salah-salah, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kedepannya Aksal juga tambah sehat, harus semangat ya, jangan putus asa, harus semangat, yakin Allah maha menyembuhkan, karena ketika ibu yakin insya Allah Aksal sehat. Kita udah Oke Bu, kalau begitu Bu, saya atas nama pribadi dan atas nama relawan kesehatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam perbuatan ataupun dalam pembicaraan kami, perkataan kami itu menyakiti hati Ibu dan pihak keluarga. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lebih dan tidak kurangnya, ini adalah kita upayakan bersama demi kesehatan Adik Aksal. Dan Adik Aksal tetap semangat, harus tetap berjuang untuk sehat, selalu berdoa. Itu saja, saya terima kasih. Besok malam mungkin kita jumpa lagi di rumahnya Adik Aksal. Nanti saya akan jelaskan juga sama pihak RT dan RW di sana. Jadi proses selanjutnya nanti akan di-cover oleh pihak keluarga. Oke, dari saya saja. Kita juga kami salam di sini karena